Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat? Masih. Jadi, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Elis telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Naisha Intanutiani dan di sini saya ditemani dengan beberapa teman saya, yaitu Christian Daulia. Amin. Nah, teman-teman, di hari kemarin kita sudah mendengar penjelasan dari kelompok lain, yaitu mengenai komponen darah dan alat peredaran darah juga beserta fungsinya. Selanjutnya, kita pasti bertanya-tanya dong, bagaimana alat peredaran darah tersebut bekerja dan bagaimana alat peredaran tersebut saling terhubung satu sama lain hingga akhirnya dapat melakukan fungsi yang semestinya. Dan pada kesempatan inilah kami akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah. Sebelum memasuki sistem peredaran darah, kita akan sedikit mengulas materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok lain. Akan dijelaskan oleh teman saya, Keisha. Terima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang sudah kelompok lain jelaskan. Nah, karena kemarin kelompok lain sudah menjelaskan secara detail, di sini saya hanya akan menjelaskannya secara garis besar. Pertama, ada alat atau organ sistem peredaran darah. Kalian tahu nggak alat atau organ sistem peredaran darah ada berapa? Ya, betul sekali. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang terakhir ada darah itu sendiri. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur jantung. Jantung terdiri dari 4 tulang. Bisa kalian lihat, yang pertama di sini ada atrium kanan atau serambi kanan. Yang di sini ada ventrikel kanan atau bilik kanan. Di sini ada ventrikel kiri dan di sini ada atrium kiri. Selain itu, penyekat atau pemisah dari atrium dan ventrikel ada di sini yang namanya katup transpidalisme. Itu penyekat antara atrium kanan dan atrium kanan. Nah, kenapa ada katup? Karena untuk memisahkan darah yang mengalir antara yang lain dan yang di jantung. Dan penyekat antara atrium kiri dan ventrikel kiri ada katup bicuspidalisme. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah ada berapa teman-teman? 2. Ada 2, yaitu yang pertama arteri dan yang kedua vena. Arteri apa? Ada yang tahu? Nadi. Ya, nadi dan vena. Pembuluh balik. Vena itu pembuluh balik ya. Dan yang terakhir ada darah. Darah ada komponen-komponen darah yang nanti akan dijelaskan di minggu selanjutnya. Yang kedua, ada fungsi dari sistem peredaran darah. Yang pertama, fungsi dari sistem peredaran darah yaitu untuk mengalirkan oksigen. Yang kedua, untuk mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, untuk mengatur hormon. Dan yang keempat, untuk menyalurkan sari-sari makanan. Nah, mungkin untuk sistem peredaran darah akan dijelaskan oleh Nah, teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada Keisha telah menjelaskan materi secara detail dan secara bagus ya, teman-teman. Nah, selanjutnya dapat kita ulas dong bahwa sistem peredaran darah ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, sari-sari makanan, zat-zat ataupun nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh, dan juga mengeluarkan limbah hasil metabolisme karbon dioksida keluar tubuh. Ada beberapa jenis sistem peredaran darah ini, tetapi yang dialami oleh manusia ini adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Dikatakan sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah, dan dikatakan sistem peredaran darah ganda karena darah memasuki jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, yang akan kita ulas lebih dalam selanjutnya. Nah, selain daripada 2 itu, ada juga beberapa seperti sistem peredaran darah terbuka, yaitu sistem peredaran darah di mana darah mengalir tidak selalu dalam pembuluh darah. Biasanya dialami oleh hewan seperti ubur-ubur, laba-laba, belalang, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem peredaran darah tunggal, di mana darah memasuki jantung hanya 1 kali dalam 1 kali peredaran darah. Biasanya dialami oleh hewan pisces ataupun ikan.
Nah, teman-teman, itulah jenis-jenis sistem peredaran darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses sistem peredaran darah, di mana ada sistem peredaran darah kecil yang akan dijelaskan oleh teman saya dan sistem peredaran darah besar yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Silahkan, Keisha. Pertama, untuk sistem peredaran darah kecil. Setelah nanti sistem peredaran darah besar, selanjutnya ada sistem peredaran darah kecil yang diangkut dari sini ke sini. Nah, darah diangkut dari atrium kanan menuju ventrikel kanan dan selanjutnya menuju paru-paru. Di paru-paru nanti tertukar antara CO2 dan O2 karena pengangkutan darah ini kaya akan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida nanti dibuang dari paru-paru menuju hidung dan dibuang ke udara lepas. Selanjutnya menghirup udara lagi dan mengganti si sel darah merah yang tadi dari karbon dioksida jadi oksigen. Selanjutnya langsung ke atrium kiri dan akan dijelaskan oleh Malaysia mengenai peredaran darah besar. Nah, teman-teman, bagaimana? Masih pada semangat? Masih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peredaran darah besar. Peredaran darah besar ataupun biasa disebut dengan peredaran darah kecil ini diawali dari hilir kiri ataupun ventrikel kiri. Di sini darah kaya akan oksigen yang selanjutnya akan diedarkan melalui ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung, atrium kanan ataupun serambi kanan. Darah yang mengalir dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh ini kaya akan oksigen, yang dimana oksigen akan dilepaskan untuk kebutuhan sel dan selanjutnya darah akan mengikat karbon dioksida yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh tubuh melalui peredaran darah kecil yang sudah teman saya jelaskan tadi. Baiklah, untuk secara detail peredaran darah besar ini diawali dari ventrikel kiri ataupun di kiri, selanjutnya akan menuju ke aorta dan selanjutnya akan menuju ke pembuluh nadi ataupun arteri sistemik yang selanjutnya akan menuju ke pembuluh kapiler yang dimana pembuluh kapiler yang ada dalam seluruh tubuh. Selanjutnya di sini darah akan mengikat karbon dioksida yang dimana berarti darahnya sudah kotor ya. Selanjutnya darah akan menuju ke vena cava dan vena pulmonis. Nah, di sini keadaan jantung itu berelaksasi di mana volume jantung akan besar tetapi tekanannya akan sangat kecil. Nah, karena itulah dari vena cava akan menuju ke atrium kanan ataupun serambi kanan. Selanjutnya, kartu tricus vidalis ini akan membuka dari jantung dari darah dan darah yang kotor ini akan masuk ke ventrikel kanan dan selanjutnya dilanjutkan dengan peredaran darah kecil yang sudah tadi teman saya jelaskan. Nah, teman-teman, rupanya dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar dicukupkan sekian. Selanjutnya, apa sih manfaat kita mempelajari peredaran darah? Akan dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, rupanya teman-teman, kita sudah berada di ujung materi kami. Dengan membahas materi sistem peredaran darah ini, kita menjadi menyadari bahwasanya di dalam tubuh kita ini darah kita beredar dan bekerja seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Bahkan kita menjadi tahu bahwa banyak organ-organ penting yang ada dalam tubuh kita yang berfungsi sangat penting bagi tubuh kita. Dengan menjelaskan materi ini, kami harap teman-teman bisa lebih bersyukur dan menjaga tubuh dengan melakukan pola hidup dengan sehat. Ya, teman-teman sudah dengar kan apa manfaat mempelajari sistem peredaran darah ini? Ternyata sangat penting ya. Maka dari itu, mungkin materi dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami sarankan untuk teman-teman semua untuk mempelajari lebih detail mengenai sistem peredaran darah ini karena sangat penting. Ya, sangat penting dan juga sangat detail seperti ini dari jantung ke paru-paru, dari jantung ke seluruh tubuh dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.